Kisah bertahan hidup yang luar biasa ini dikenal sebagai keajaiban di Andes dan diabadikan dalam film berjudul Alive yang tayang tahun 1993 silam. Pria bernama Jose Luis Inciarte adalah seorang yang berasal dari Uruguay yang menjadi salah satu korban selamat atau penyintas dalam tragedi pesawat jatuh di pegunungan Andes tahun 1972 silam. Meskipun kini ia sudah meninggal di kampung halamannya di Montevideo, dan ia meninggal pada usia 75 tahun karena penyakit kanker, yakni sekitar 50 tahun setelah selamat dari kecelakaan pesawat itu. Pria yang akrab dipanggil Coche menjadi bagian dari tim rugby amatir asal Uruguay yang terbang ke Chile untuk bertanding. Para anggota tim rugby itu ditemani keluarga mereka saat pesawat yang mereka tumpangi terjatuh di pegunungan Andes pada 13 Oktober 1972 silam. Sebanyak 33 orang dari total 45 orang di pesawat berhasil selamat dari benturan awal. Namun hanya 16 orang yang tersisa usai cobaan berat selama 10 minggu di Gletser Andes tanpa adanya makanan, tempat berlindung, bahkan pakaian hangat di tengah suhu minus 30 derajat Celcius serta ketinggian sekitar 3.500 meter. Bahkan mereka, para korban selamat, terpaksa memakan daging rekan-rekan mereka yang tewas untuk bisa bertahan hidup. Sebelum rombongan mereka berangkat, Coche atau Jose Luis Inciarte menyempatkan diri untuk memeluk tunangannya yang cantik, Soledad. Untuk terakhir kalinya, ia berbalik dan melewati pemeriksaan paspor. Melihat ke belakang saat ia berjalan menuju pesawat, tunangan Coche bisa melihatnya melambai ke arahnya dari balkon bandara. Ia pasti akan merindukannya, tetapi dia senang dengan perjalanan 4 hari mereka ke Santiago di Chili, di mana beberapa tim mereka akan bermain rugby. Malam itu terjadi angin kencang. Berarti mereka harus singgah di Argentina, tetapi keesokan harinya 13 Oktober 1972 mereka berangkat lagi dan ada suasana pesta di pesawat di antara 42 penumpang. Awalnya Coche duduk di sebelah sahabat mereka, Gaston, tetapi seseorang meminta mereka pergi, jadi ia mengambil tempat duduk lebih jauh ke depan. Pramugari terus meminta mereka untuk duduk, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Sekitar 90 menit setelah penerbangan mereka, tiba-tiba para penumpang mendapatkan kantong udara. Dan kemudian penumpang pesawat mendengar pilot berteriak, "Tuhan, beri aku kekuatan." Mereka merasa pesawat berada di tanjakan yang curam dan langsung menuju ke sebuah gunung. Di saat itulah kemudian terjadi tabrakan besar saat pesawat yang mereka tumpangi menghantam bebatuan. Kembali ke kursi, Coche meletakkan kepala di antara kedua kaki dan memejamkan mata, yakin pada usia 24 tahun bahwa ia akan mati. Ia merasakan udara dan salju meluncur melewati ke arah mereka saat pesawat meluncur menuruni gunung. Kemudian, saat berhenti, ada saat keheningan total yang dengan cepat diikuti oleh teriakan minta tolong. Di depannya, para penumpang yang selamat melihat tumpukan beberapa mayat, koper, dan kursi pesawat yang terlepas. Tetapi ketika ia melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Bagian belakang pesawat benar-benar hilang. Coche melompat keluar ke salju, tapi tenggelam sampai pinggang. Jadi ia pun bergegas kembali ke badan pesawat, tempat mereka merawat yang terluka. Diceritakan, ada 27 dari mereka yang hidup, dengan 24 tidak terluka. Mereka hanya memiliki luka kecil di lutut mereka. Ia merasakan udara dan salju meluncur melewati ke arah mereka saat pesawat meluncur menuruni gunung. Kemudian saat berhenti, ada saat keheningan total yang dengan cepat diikuti oleh teriakan minta tolong. Di depannya, para penumpang yang selamat melihat tumpukan beberapa mayat, tas koper, dan kursi pesawat yang berhamburan terlepas. Tetapi ketika ia melihat ke belakang, tidak ada apa-apa di sana. Bagian belakang pesawat benar-benar hilang. Coche melompat keluar ke salju, tapi tenggelam sampai pinggang. Jadi, ia pun bergegas kembali ke badan pesawat, tempat mereka merawat yang terluka. Diceritakan ada 27 dari mereka yang hidup, dengan 24 tidak terluka. Mereka hanya memiliki luka kecil di lutut mereka.
Waktu malam tiba dengan cepat sehingga mereka mengacak-acak jaring di badan pesawat agar bisa menahan dari cuaca yang sangat dingin. Mereka menghabiskan malam meringkuk bersama mencoba untuk tetap terjaga. Kontak manusia itu membuat mereka tetap hidup. Keesokan paginya mereka semua membangun dinding dari koper untuk melindungi dari dingin dan mendengarkan radio yang mereka temukan, menunggu kabar penyelamatan mereka. Mereka yakin bantuan akan datang dan fokus untuk bertahan sampai saat itu tiba. Mereka merebus salju di bawah sinar matahari untuk membuat air dan berbagi sedikit jatah makanan di antara mereka. Setelah 10 hari, mereka mendengar berita yang menghancurkan bahwa pencarian telah dibatalkan. Itu adalah pukulan yang mengerikan. Berpikir untuk bertemu keluarga mereka lagi membuat mereka terus maju. Sekarang mereka harus menghadapi kemungkinan sekarat atau bahkan tewas di gunung. Mengetahui mereka tidak memiliki makanan yang tersisa, mereka mulai mendiskusikan hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, yakni dengan memakan daging beku dari teman-teman mereka yang telah meninggal. Itu berarti melanggar tabu terakhir dan mereka berdebat bolak-balik. Tetapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Para remaja itu mulai berkata bahwa jika mereka mati, mereka akan dengan rela memberikan tubuh mereka kepada teman-teman mereka agar bisa bertahan hidup. Menghadapi kematian, mereka semua membuat perjanjian untuk saling mengasihi. Tapi makan daging manusia tidaklah mudah. Pikiran harus memaksa tubuh untuk menerima. Mulut mereka tidak mau terbuka, dan ketika terbuka, mereka tidak bisa menelan. Mereka merasa sangat jijik atas apa yang mereka lakukan dan berusaha makan sesedikit mungkin. Tapi akhirnya, naluri bertahan hidup menang. 16 hari setelah kecelakaan itu, mereka mendengar suara seperti 300 kuda berlari ke arah mereka. Saat mereka mencoba untuk berdiri, semuanya meledak. Oksigen tersedot keluar dari badan pesawat saat longsoran salju mengubur mereka di bawah beberapa meter salju. Kaki teman mereka Vito ada di wajah Choche, menciptakan kantong udara. Tetapi dengan sedikit oksigen, ia merasa tubuhnya menyerah pada kematian. Kemudian Vito diangkat dari salju dan paru-parunya dipenuhi udara. Choche menggali seperti binatang untuk menyelamatkan yang lain, tetapi 8 rekan-rekannya meninggal. Choche menghabiskan 3 hari terjebak di dalam badan pesawat dengan kondisi lemah. Semuanya tertutup salju dan ia bahkan tidak bisa meregangkan kaki. Setelah berupaya mati-matian, dia pun menggali terowongan menuju kokpit dan berhasil melarikan diri melalui jendela. Dan seperti mukjizat, melihat teman-temannya muncul di salju putih bersih setelah dikubur selama 3 hari terasa simbolis, seperti mereka semua telah dilahirkan kembali. Namun, menghabiskan waktu itu saat terjebak yang sesak menyebabkan gangren di kaki kanannya. Untuk menghindari perlunya amputasi, Choche memotong kakinya dengan silet untuk mengalirkan oksigen ke luka sehingga mereka bisa mengeluarkan nanah. Sejak saat itu ia merasakan sangat kesakitan untuk bergerak dan hampir tidak bisa makan. Berat badannya bahkan turun 45 kg, setengah dari berat badannya sebelum kecelakaan. Tetapi teman-temannya membawakan air setiap hari dan memaksa Choche untuk makan. Kemudian pada 12 Desember, Roberto Canessa, Nando Parrado, dan Antonio Tintin Vizintin berangkat berjalan kaki ke Chili untuk mencari bantuan. Sepanjang November, mereka telah mempersiapkan untuk ekspedisi perjalanan, memberi mereka lebih banyak jatah, tempat tidur yang lebih baik, dan kantong tidur yang mereka buat. Meskipun Tintin kembali dan tidak bisa melanjutkan misi perjalanan, secara ajaib Roberto dan Nando melintasi Andes dengan berjalan kaki dalam 10 hari. Tim penyelamat akhirnya datang setelah 2 pria muda dalam rombongan mereka, yakni Roberto Canessa dan Fernando Parrado, berjalan kaki selama 10 hari ke medan yang tidak diketahui dan penuh hambatan. Mereka berhasil melihat orang-orang di tepi sungai saat mereka mendekati akhir hidup mereka. Mereka telah memutuskan bahwa jika bantuan tidak datang sebelum 24 Desember, mereka akan membiarkan diri mereka mati. Tetapi pada tanggal 22, mereka mendengar bantuan datang. Mereka semua berpelukan dan untuk pertama kalinya menggunakan jatah air untuk mencuci muka dan rambut. Setelah 72 hari,
Suara helikopter penyelamat mereka adalah musik yang paling indah. Ketika sanak keluarga datang mencari di bangsal rumah sakit di Santiago, tidak satu pun dari mereka yang mengenali satu dengan yang lain karena berat badannya turun begitu banyak. Dengan rambut panjang terurai, kerangka yang nampak, dan wajah yang terbakar matahari, mereka semua terlihat sama. Koche divonis menderita kanker, tetapi ia menjalani hidup tanpa rasa takut, bersyukur atas apa yang ia miliki. Meskipun 16 dari mereka selamat, banyak keluarga dari lingkungan mereka di Carrasco di Uruguay sedang berduka atas orang-orang terkasih yang telah meninggal. Jadi mereka menunggu lama sebelum mereka merasa dapat berbicara di depan umum tentang pengalaman mereka. Akhirnya mereka mulai berbicara tentang hal itu. Berbagi dengan orang lain, pengorbanan luar biasa yang mereka lalui untuk satu sama lain. Di gunung itu, mereka melihat yang terbaik dari jiwa manusia. Bagaimana mereka berjuang untuk satu sama lain melawan segala rintangan. Mereka belajar di sana bahwa memberi adalah kunci kebahagiaan. Meskipun mereka tidak memiliki apa-apa, mereka memberikan segalanya untuk satu sama lain dan mereka merasa bangga karenanya.